Oke, sekarang masih belajar dimensi 3 ya. Unsur-unsur yang ada dalam geometri dimensi 3. Untuk tahap yang pertama ada titik, garis, dan bidang. Ukuran yang paling terkecil dalam satu titik, garis, dan bidang itu adalah titik. Titik itu tidak punya ukuran dan letaknya bisa disimpan di dalam garis, di luar garis, di dalam bidang maupun di luar bidang, dan biasanya notasinya menggunakan huruf kapital. Nah, titik yang terletak pada satu garis disebut titik-titik segaris atau koliner. Jadi bisa aja titiknya itu gak cuma satu, tapi misalnya di sini ada yang Q, yang di sini ada yang R. Nah, titik-titik yang ada dalam satu garis ini disebut koliner biasanya. Terus titik juga bisa kita letakkan dimanapun, mau di dalam garis, di luar garis, ataupun di dalam bidang atau di luar bidang. Nah, sekarang kalau ada titik, ini S misalnya, ini V. Nah, titik yang ada di dalam bidang itu biasanya disebut koplanar, tapi titiknya harus di dalam satu bidang. Gak boleh misalnya satu di bidang alfa, yang satu di bidang beta, itu beda lagi ya. Terus titik juga bisa terletak di luar bidang. Setelah titik, urutan keduanya adalah garis. Yang dimaksud adalah garis lurus. Garis ini memiliki panjang dan memanjangnya tidak terbatas kepada dua arah ya, bisa ke atas, ini ke kiri, ataupun langsung ke kanan. Biasanya notasinya jika hanya untuk satu huruf itu dipakai huruf non kapital, tapi bisa juga pakai nama segmen dari pangkal ke ujung. Maksudnya misalnya kalau pangkalnya adalah S dan ujungnya adalah T, berarti kita bisa namain garisnya adalah ST gitu ya untuk garis. Dan garis ini memiliki ukurannya bisa sentimeter, meter, dan lain-lain. Dan yang terakhir di antara titik, garis, dan bidang yaitu yang paling besar ukurannya adalah bidang. Bidang yang dimaksud di sini adalah bidang datar. Bidang itu memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Biasanya kita bisa cari ukurannya itu berbentuk dengan luas. Notasinya itu biasanya ditulis alfa, beta, dan gamma, atau menyebutkan titik-titik dari titik-titik pangkal dari sudutnya ini ya. Misalnya kalau ini titiknya adalah titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, maka bidang ini juga bisa disebut bidang A, B, C, D. Ini adalah unsur-unsur dalam geometri dimensi 3 bentuk bagian 1, titik, garis, dan bidang. Oke, sekarang bagian terakhir dari unsur-unsur dalam geometri dimensi 3. Itu ada ruas garis dan sinar garis yang letaknya berada di dalam garis. Garis tadi itu bisa dinotasikan sebagai huruf non kapital ya, yang H kecil ini, atau kita menyebutkan nama segmen dari pangkal dan ujungnya. Misalnya pangkalnya adalah P, ujungnya ada Q, maka notasinya bisa pakai huruf kapital PQ dengan garis di atas dua panah. Atau juga kalau kita misalkan pangkalnya ada di Q, maka ujungnya ada di P, kita bisa notasiin dengan QP, sama ya dengan garis dua panah di atas. Di dalam garis ini terdapat titik-titik ya. Nah, ini bisa dibagi menjadi ruas garis dan sinar garis. Ruas garis itu adalah garis yang dibatasi oleh dua titik, misalnya R dan S, S dan T, maupun R dan T ya. Pokoknya penyebutannya adalah dua titik saja.
Misalnya R dan S notasinya adalah RS atasnya menggunakan garis, terus S dan T juga menggunakan garis di atas, maupun R dan T menggunakan garis yang di atas. Yang terakhir itu namanya sinar garis. Sinar garis itu dari satu titik pangkal menuju ke satu arah yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas ini biasanya dilambangkan dengan panah itu ya, dari titik ke satu arah yang tidak terbatas, yaitu ada dua, sinar RP dan sinar TQ. Dimulainya selalu dari titik ya, baru ke panahnya, titik ke panahnya. Notasinya itu kalau untuk yang titik R dan panah P berarti RT, gak boleh kebalik ya, itu beda lagi kalau misalnya PR. RP itu notasinya adalah di atasnya kita kasih garis dan satu panah. Yang TQ juga sama, satu garis dan satu panah. Nah, sekarang kita akan belajar kedudukan. Tadi kalau yang titik itu yang berada di bidang, di dalam bidang, di luar bidang, di dalam garis ataupun di luar garis. Sekarang kedudukan garis dengan garis atau dua garis. Untuk kedudukan itu ada yang namanya sejajar, berpotongan, bersilangan, dan berhimpit ya. Nah, untuk yang sejajar, untuk garis G dan H itu pada bidang yang sama, itu terletak pada tempat yang berbeda, tapi kedudukannya itu sejajar. Bisa yang sebagai atas sebagai bawah, maupun yang miring kiri maupun yang miring kanan, itu namanya sejajar dengan ukuran yang sama. Terus berpotongan. Kalau berpotongan itu bisa saling menyilang ataupun dua garis ini bertemu ya. Biasanya ditandakan dia memiliki titik pertemuannya, yaitu di satu titik yang ini, kalau di sini di satu titik yang di sini ya. Kalau bersilangan biasanya kedua garis yang tidak ada dalam satu bidang. Kalau yang berhimpit itu menyatu, itu antara garis H dan garis G dan garis H itu berada di dalam satu tempat. Nah, untuk yang kedua itu adalah kedudukan antara bidang dan bidang atau antara dua bidang. Yang satu untuk yang sejajar. Yang sejajar bisa kita lihat kalau dalam satu dimensi 3 itu memiliki atap, memiliki alas. Berarti bidang yang atap dan bidang yang alas itu adalah sejajar, ataupun pembatas yang kiri dan yang kanan itu juga sejajar, atau juga yang depan dan yang belakang itu kedudukannya dinamakan sejajar. Sekarang kalau berpotongan dalam dua bidang itu biasanya akan menghasilkan satu pertemuan garis. Kalau tadi pertemuan antara dua garis menghasilkan satu pertemuan titik. Kalau yang sekarang pertemuan antara dua bidang yang berpotongan itu memiliki pertemuannya di dalam satu garis ya. Ini misalnya bidang yang bersilangan yang ada di tengah-tengah, bidang diagonal misalnya dalam kubus, dua bidang diagonal di dalam kubus ataupun di dalam balok. Ini nanti gambarnya seperti ini dan memiliki pertemuan di satu garis. Ini juga untuk bagian kiri dan alas biasanya nanti juga ada pertemuan, perpotongannya adalah sebuah garis. Kalau bersilangan tidak ditemukan di dalam bidang dan bidang. Terus yang terakhir adalah yang berhimpit, berarti bidang alfa dan bidang beta kedudukannya sama ya. Misalnya berhimpit itu menyatu, jadi ini tuh bidang ini tuh ada dua, yang satu bidang alfa dengan sudut alfa, yang satu lagi dengan bidang yang sudutnya beta. Sekarang kita coba ke latihannya ya. Berdasarkan kubus ABCDEFGH diperoleh informasi ya. Jadi kita mencari informasi mana yang benar ya dari keempat informasi yang ada di sini ya. Untuk yang pertama, ruas garis CE tegak lurus dengan AH. CE itu merupakan diagonal ruang. AH-nya itu merupakan diagonal sisi. Apakah mereka mendapatkan titik pertemuan untuk tegak lurus?
Tentu enggak ya, yang satu ada di tengah ruang, di tengah dimensi tiganya, yang satu ada di sisi sebelah kiri, maka ini disebut bersilangan. Berarti pernyataan ini salah ya, berarti pernyataannya itu salah. Harusnya ruas garis CE itu bersilangan dengan AH, ruas garis AH. Terus yang kedua, bidang AFH itu ditandain sama yang hijau, terus tegak lurus dengan bidang CFH. Berarti ini berpotongan ya. Berpotongannya dengan membentuk garis dari F ke H. Tegak lurus. Kenapa dia disebut tegak lurus? Benar tegak lurus. Nah, dari bidang H, titik H, terus di bidang F, dua garis ini saling tegak lurus ya. Berarti yang ini benar ya, bahwa bidang AFH tegak lurus dengan bidang CFH. Jadi pernyataan kedua itu benar. Sekarang ruas garis FC dan BG itu bersilangan katanya kedudukannya. Kita lihat garis FC dan garis BG. FC merupakan diagonal sisi dari sisi bidang kanan. Sekarang BG juga merupakan diagonal sisi dari bidang kanannya kubus ya. Di sini juga dia jadi membentuk satu titik. Berarti kalau ada dua pertemuan garis terdapat satu titik di tengah-tengahnya, berarti ini namanya kayak yang tadi kedudukannya adalah berpotongan ya. Maka pernyataan yang ketiga itu salah. Harusnya ruas garis FC dan BG itu berpotongan. Sekarang yang terakhir, bidang AFA dan EBG berpotongan. Kita lihat AFA itu adalah yang hijau, BEG itu adalah yang merah. Kita lihat mereka membentuk satu garis tidak? Ya, titik yang di sini dia berpotongan ya. Ini di sini sama di sini. Dia membentuk satu garis yang ini ya. Dia membentuk garis. Maka bidang AFH dan EBG itu benar berpotongan. Karena dia dari dua bidang ini dia menghasilkan satu garis.